Good morning, everyone. Have a seat, please. Gimana kabar kalian semua hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Hari ini kita akan lanjutkan materi, tetapi sebelum teacher lanjutkan materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, seperti biasa. Silakan mata dipejamkan, tubuh ditegakkan, tarik nafas, buang nafas perlahan. Friends, let us learn together, work together with focus and consciousness. May there is no misunderstanding among us, but if it happens, I hope we can forgive each other. Peace, peace, and peace. Doa dapat diakhiri. Sebelum teacher lanjutkan pembelajaran, teacher absen dulu. Dharma Putri ada? Hadir. Safita? Hadir. Syakti? Hadir. Gauri? Hadir. Nathan? Hadir. Nathan ada? Harry? Harry izin ya? Abhisheka? Hadir. Priyatama Prananda? Hadir. Oke, Madu? Hadir. Dipa? Hadir. Kenny? Hadir. Dipta? Hadir. Wulan? Erlangga? Intan? Hadir. Awang? Richard? Hadir. Edward? Hadir. Iswara? Hadir. Surya? Hadir. Oke, semua hadir kecuali Harry izin ya. Seperti yang biasa teacher sampaikan, bahwa ketika kita belajar fisika, kita selalu fokus pada konsep yang kita pelajari. Ya, kalau kita dapat rumus, apa makna rumus itu? Kalau kita melakukan perhitungan-perhitungan matematika, kita tidak puas sampai dapat angka akhir hasil perhitungan itu, tapi kita selalu ingin tahu apa makna hasil perhitungan itu di kenyataan. Nah, ini yang selalu kita inginkan ketika kita belajar fisika. Jadi teacher harapkan apapun topik pembelajaran fisika kita nanti, target kalian adalah memahami konsepnya secara mendalam, dan ketika kalian melakukan perhitungan-perhitungan, kalian tidak puas hanya dengan mendapatkan angka, tetapi apa makna fisis angka itu, apa maknanya di kenyataan. Oke? Jadi ini tujuan pembelajaran kita secara umum dalam pembelajaran fisika ya. Baik. Sebelum Mr. lanjutkan materi hari ini, teacher akan review dulu materi pembelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Apa? Modulus elastisitas atau modulus yang. Ada yang masih ingat nggak? Modulus elastisitas ini apa? Kenny, silakan. Dalam modulus elastisitas ini kita sebagian besar belajar bagaimana cara menghitung benda tersebut elastis atau tidaknya, menentukan seberapa elastis benda plastis tersebut. Betul sekali. Ketika kita membahas modulus elastisitas atau modulus yang minggu lalu, itu yang sebenarnya kita bicarakan adalah elastisitas dari benda plastis atau benda kaku. Seperti kayu misalkan contohnya, bahwa ternyata kayu itu memiliki kemampuan untuk meregang juga pada batas tertentu ya. Dan kalau gaya tekannya atau tegangannya dihilangkan, maka dia akan kembali ke posisi semulanya. Jadi benda-benda plastis ternyata juga memiliki sifat elastisitas pada batas atau level yang tertentu, yang tentunya berbeda dengan benda-benda elastis. Oke. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi. Kita akan fokus melihat sifat elastisitas dari benda-benda elastis, seperti misalkan pegas, karet. Oke. Nah, di sini teacher sudah memiliki dua pegas yang digantung pada statif.
ukuran pegas yang pertama ini adalah 14 cm, sedangkan ukuran pegas kedua itu adalah 15 cm. Kalian bisa lihat perbedaan panjangnya ya. Bisa dilihat? Nah, sekarang teacher memiliki beban di mana di sini tertulis 50 gram. Ya, ini bebannya tertulis 50 gram. Mister punya dua beban yang sama-sama masanya 50 gram. Beban ini masing-masing akan teacher gantung di masing-masing pegas. Nanti kalian amati apa yang terjadi pada masing-masing pegas itu. Ya, terutama pada pertambahan panjangnya. Coba perhatikan. Pegas 1 dan pegas 2 sama-sama digantungi beban yang sama, yaitu sama-sama 50 gram. Pegas mana yang kamu lihat lebih panjang? Pegas yang 1. Pegas 1 terlihat lebih meregang dari pegas 2. Oke, padahal panjang awal pegas 1 lebih panjang atau lebih pendek dari pegas 2? Lebih pendek. Lebih pendek. Pegas 1 tadi 14 cm, sedangkan pegas 2 15 cm. cm. Setelah digantungi dengan beban yang sama-sama 50 gram, pegas 1 justru memanjang atau meregang lebih panjang daripada pegas pegas 2. 2. Kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan kok pegas 1 meregangnya lebih panjang daripada pegas 2? Ada yang bisa mengajukan pendapatnya? Mungkin itu gara-gara kita lihat dari pegas 1 itu kayak bahannya lebih kecil, lebih tipis. Pegas 2 lebih besar, lebih tebal-tebal. Jadi mungkin lebih gara-gara bahannya itu berbeda, makanya pegas 1 lebih panjang dan pegas 2 lebih pendek untuk meregangnya. Ya, betul sekali. Prediksi yang bagus dari Kenny, tetapi apakah itu jawabannya kita masih belum tahu. Oke, ada punya prediksi yang berbeda? Prediksi dari saya, mungkin saya menggunakan rumus sebagai media berpikir saya, di mana rumus saya itu kan modulus elastisitas, itu kan dia F kali L0 per delta L kali luas penampangnya. Dan kita tahu L0 itu kan panjang awalnya, sedangkan dengan panjang awal dan delta L itu panjang awal panjang akhir kurang panjang awalnya itu dia itu berbanding terbalik. Dan mungkin prediksi saya semakin pendek suatu benda awalnya, delta L dia juga berarti kalau dia kecil berarti dia delta L akan besar. Makanya dari itu karena dia 14 jadi dia akan jadi lebih panjang, delta L jadi lebih besar. Oke. Prediksi dari Anan, kalau teacher simpulkan ya, teacher ringkas prediksinya Anan mengatakan bahwa pertambahan panjang pegas ini tergantung dari panjang awal. Jadi Anan mengatakan tadi kalau panjang awalnya lebih pendek, nanti pertambahan panjangnya justru lebih besar. Itu ya yang dibilang oleh Anan. Apakah betul? Kita punya dua pendapat berbeda. Kenny bilang perbedaan pertambahan panjang terjadi karena bahan ini memiliki ketebalan atau pegas ini memiliki ketebalan yang berbeda. Sedangkan Anan mengatakan bahwa perbedaan pertambahan panjang terjadi akibat karena panjang awalnya yang berbeda. Kita tidak tahu mana yang prediksi betul, nanti kita akan cek. Baik. Nah, apa yang Mister demonstrasikan ini terkait dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, materi yang kita bahas hari ini adalah tentang hukum Hooke atau bahasa Inggrisnya Hooke's Law. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini melalui diskusi kelompok, praktikum hands-on, presentasi, dan tanya jawab, kalian nanti diharapkan mampu memahami makna fisis dari hukum Hooke dan mampu menerapkan pemahaman kalian itu untuk menyelesaikan masalah PBL yang akan teacher berikan. Secara ringkas, kegiatan belajar kita hari ini adalah
kalian akan dikelompokkan, kemudian diberikan LKPD. Di dalam LKPD itu ada masalah PPL. Nah, nanti seperti biasa kalian akan brainstorming dulu, diskusi dengan teman-teman kelompoknya terkait makna fisis dari hukum huk yang kita bahas hari ini. Setelah kalian paham apa itu hukum huk dan apa makna fisisnya, nanti baru kalian akan menguji lagi pemahaman kalian dengan praktikum. Oke, kalian akan mendesain praktikum hands-on atau praktikum yang dilakukan secara nyata. Dan dari praktikum itu kalian akan membandingkan apakah kesimpulan yang kalian peroleh pada saat diskusi sama dengan kesimpulan yang kalian peroleh pada saat praktikum. Jika sama, maka kalian akan semakin percaya bahwa kesimpulan kalian itu benar. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan kesimpulan yang konsisten antara diskusi dan brainstorming dan eksperimen hands-on, baru kalian gunakan pemahaman tersebut untuk menyelesaikan masalah PBL yang diberikan nanti. Jelas dengan kegiatan Jelas, kita hari ini? teacher. Oke. Teacher akan tunjukkan masalah PBL kita hari ini. Masalah ini berlanjut dari masalah kemarin ya, pada saat kita belajar modul siang. Setelah berhasil menyelesaikan masalah jembatan penyeberangan di depan rumahnya, kini Wayan disuruh ibunya untuk memetik buah pepaya yang sudah matang di depan rumahnya. Sayangnya, pohon pepaya itu sangat tinggi dan Wayan tidak memiliki galah. Wayan memiliki ide untuk menembak dan mematahkan tangkai pepaya tersebut dengan menggunakan ketapel. Karena Wayan sangat ahli dalam menembak dengan ketapel. Sayangnya, Wayan belum memiliki ketapelnya, sehingga dia harus membuatnya terlebih dahulu. Setelah Wayan cek di gudang, terdapat dua pilihan bahan, karet pentil dan karet dari bahan ban dalam, dengan panjang awal yang sama. Wayan bingung, apakah dia harus menggunakan karet pentil atau karet dari ban dalam tersebut, agar ketapelnya mampu melontarkan kerikil dengan keras sehingga bisa mematahkan ranting buah pepaya dan menjatuhkan pepaya matang itu dari pohonnya. Menurut kalian, karet mana yang cocok dipilih oleh Wayan ditinjau dari konsep hukum huk. Nah, inilah masalah PBL yang akan kalian diskusikan dan kalian pecahkan hari ini. Bisa dipahami? Baik, sekarang teacher akan lanjutkan dengan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Karena jumlah kalian 20, maka tiap kelompok akan memiliki anggota 5 orang. Nah, ini pembagian kelompoknya sudah Mr. atur secara heterogen. Kelompok 1, anggotanya adalah Dharma Putri, Anan, Edward, Harry, dan Awang. Kelompok 2, Syakti, Gauri, Dipta, Iswara. Kelompok 3, Ulan, Intan, Kenny, Surya, dan Safita. Kelompok 4, Madu, Dipa, Nathan, dan Richard. Jelas? Oke, sekarang silakan semua duduk berdasarkan kelompok yang sudah Mr. tentukan tadi. Kelompok 1 di situ, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah ya? Nah, sekarang setelah kalian sudah duduk berkelompok, teacher akan bagikan LKPD online via live worksheet. Oke, teacher akan tayangkan barcode-nya di slide. Silakan semua dengan menggunakan smartphone kalian, scan barcode LKPD live worksheet di depan. Kalian akan dibawa ke live worksheet, di mana nanti kalian bisa mengisi LKPD-nya secara online di sana. Semua sudah berhasil masuk ke dalam LKPD online? Sudah ya? Baik, kalian bisa scroll LKPD tersebut. Kalian akan melihat
ada 3 langkah kegiatan di situ. Langkah 1 adalah memahami makna fisis hukum huk. Di sana ada 11 pertanyaan pembimbing yang akan membimbing kalian untuk memahami makna fisis dari hukum huk. Nah, nanti tugas kalian adalah mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan pembimbing tersebut dengan teman-teman satu kelompok kalian. Nah, ketika berdiskusi tentang itu, silakan explore sebanyak-banyaknya sumber online dan offline untuk mencari informasi terkait dengan hukum huk ini. Salah satu sumber nanti yang bisa kalian gunakan adalah buku ajar yang sudah teacher berikan di pertemuan sebelumnya, di mana barcode-nya juga bisa kalian lihat di LKPD. Jadi barcode bahan ajar sudah ada di LKPD, kalian bisa scan di sana. Kemudian setelah kalian beres melakukan langkah 1, kalian akan melanjutkan ke langkah 2, di mana di langkah 2 ini tugas kalian adalah merancang dan melakukan percobaan untuk menganalisis kasus PBL. Jadi kalian akan merancang bagaimana kalian menguji hipotesis kalian terkait kasus PBL yang sudah diberikan tadi dalam suatu percobaan dan membuktikannya dalam suatu percobaan hands-on. Oke? Kemudian setelah kalian beres melakukan kegiatan 2, kalian lanjutkan ke langkah 3, di mana di langkah 3 ini kalian akan menggunakan kesimpulan yang sudah kalian buat di langkah 1 dan langkah 2 untuk menyelesaikan masalah PBL yang diberikan. Bisa dipahami itu? Bisa? Langkah 1 waktunya 10 menit, langkah 2 waktunya 10 menit, dan langkah 3 waktunya 10 menit. Jadi total waktu yang kalian miliki untuk membereskan atau menyelesaikan LKPD tersebut adalah 30 menit. Oke? Ready? Oke, silakan mulai berdiskusi. Kelompok 4 sudah sampai pertanyaan berapa? Nomor 5. Pertanyaan nomor 5 ya. Ya. Apa yang kalian temukan terkait hukum huk ini? Di hukum huk ini di mana konstanta ada namanya konstanta elastisitas, di mana semakin besar nilai konstanta tersebut maka bahan itu semakin kaku, bahan itu semakin kaku. Oke. Kamu menemukan nggak? Coba bayangkan tadi Mister demonstrasikan pegas. Ketika pegas itu digantung dengan beban, dia akan meregang kan? Iya. Kalau seandainya beban itu Mister gunting atau Mister lepaskan secara tiba-tiba, apa yang terjadi dengan pegas itu? Pegas itu akan kembali ke posisi semulanya. Pegas itu akan tersentak ke atas, kembali ke posisi semulanya. Iya. Apa yang menyebabkan pegas ini kembali ke posisi semulanya? Kan tidak ada yang mendorong dia ke atas, kok dia bergerak ke atas? Karena ada gaya Karena ada gaya pemulih, teacher. Gaya pemulih. Ya. Apa itu gaya pemulih? Apakah kalian tadi dapat sempat explore itu? Gaya pemulih tadi kita sudah sempat explore, teacher. Gaya yang dapat menggerakkan benda kembali ke bentuk semulanya. Gaya pemulih adalah gaya yang menyebabkan benda kembali ke ukuran semulanya apabila apa? Gaya luar yang bekerja di dia hilang ya atau dilepaskan. Ya. Dia akan kembali ke posisi semulanya. Dan yang menyebabkan dia kembali ke posisi semulanya apa? Gaya pemulih. Ya. Oke. Bagus. Silakan dilanjutkan lagi. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah sampai Langkah 1 nomor 7. nomor 7. Oke. Sejauh ini sampai nomor 7 apa yang kalian temukan terkait dengan makna fisis hukum huk ini? Jadi hukum huk ini tentang apa? Hukum huk ini adalah tentang gaya yang bisa mengembalikan ke benda tersebut ke posisi awalnya. Gaya yang bisa mengembalikan suatu benda elastis ke Posisi sebelumnya. ukuran sebelumnya. Ukuran sebelumnya. Gaya ini namanya apa? Gaya ini namanya Gaya apa? gaya pemulih. Gaya pemulih ya. Ya. Apa buktinya gaya pemulih ada? Buktinya pada saat kita meregangkan suatu benda yang elastis, dia bisa balik lagi ke bentuk semulanya. Yang menyebabkan dia balik ini pasti ada suatu gaya ya. Nah, gaya ini disebut Gaya pemulih. gaya pemulih. Kalian menemukan nggak
besar kecil gaya pemulih ini ditentukan oleh faktor-faktor apa saja? Sudah. Sudah ditemukan. Sudah. Apa? Jadi gaya pemulih ini disebabkan oleh dua pengaruh. Yang pertama itu adalah jenis dari benda tersebut dan juga pertambahan panjangnya. Jenis dari benda tersebut. Maksudnya bagaimana? Apa maksudnya jenisnya? Gimana pengaruh jenis bahan itu terhadap gaya pemulihnya? Ya tergantung dari bahannya, misalkan bahannya tebal, dia akan semakin gampang meregang gitu. Kalau bahannya tebal, dia akan semakin gampang atau semakin sulit meregang? Kalau bahannya tebal, Semakin sulit. semakin Sulit. sulit meregang. Ya. Tetapi gaya pemulihnya gimana? Kalau seandainya kita berhasil meregangkan bahan yang tebal ini, nanti kalau kita lepaskan, kekuatan kembalinya itu gimana? Semakin cepat, semakin besar. Semakin besar ya. Artinya kalau semakin tebal bahan, gaya pemulihnya semakin gimana? Semakin besar. Semakin besar. Faktor lain apa lagi yang kalian temukan yang mempengaruhi gaya pemulih? Pertambahan panjang. Bagaimana hubungan pertambahan panjang itu dengan besarnya gaya pemulih itu? Berbanding lurus dengan gaya pemulihnya, teacher. Berbanding lurus. Jadi besarnya gaya pemulih, Jika gaya pemulihnya besar, maka pertambahan panjangnya juga menjadi lebih besar. gaya pemulihnya mempengaruhi pertambahan panjang atau pertambahan panjang yang mempengaruhi besarnya gaya pemulih? Pertambahan panjang yang mempengaruhi gaya pemulihnya. Nah, maksudnya gimana itu? Semakin besar pertambahan panjangnya, maka gaya pemulihnya semakin besar juga. Oke, jadi semakin kita tarik panjang, ya, kalau kita lepaskan, Semakin maka besar dia gaya akan melontar pemulihnya. naiknya akan Semakin besar. semakin kuat ya. Semakin kuat. Jadi kita bisa lihat bahwa pertambahan panjang juga mempengaruhi. Oke, bagus sekali kelompok ini sudah mulai memahami makna fisis dari hukum Hooke. Silakan dilanjutkan diskusinya ya. Kelompok 3 sudah sampai soal berapa? Kita masih di kegiatan 1, Sir, tentang Soal nomor berapa? soal nomor 7, Sir. Paham. Apa yang sudah kalian temukan terkait hukum Hooke ini? Dari yang kita pahami itu kita tahu kalau rumus hukum Hooke itu kan tadi delta X sama dengan F per K. Nah, jadi kita tahu kalau K-nya itu semakin kecil maka pertambahan panjangnya itu akan semakin besar, Sir. K ini apa? K itu konstanta elastisitas. Konstanta elastisitas. Itu apa itu kira-kira? Konstanta elastisitas itu menentukan seberapa kaku atau elastis sih benda elastis tersebut. Jadi yang menentukan misalnya jika K-nya besar berarti elastis bendanya, mungkin kayak gitu. Kalau K-nya besar, K-nya besar berarti benda itu kaku atau ditinjau lentur? dari rumus benda tersebut kaku. Semakin kecil K-nya semakin lentur benda tersebut. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Rumus Karena apa yang kamu maksud? kita nemuin dari rumus si Hooke ini yaitu F sama dengan K delta X. Jika kita mau mencari K, otomatis kita pindahkan K-nya ke sebelah. Jadi K itu berbanding lurus dengan si F-nya dia dan berbanding terbalik dengan delta X-nya. Ya. Jadi bisa disimpulkan semakin besar F, yaitu kita pakai di sini beban. Jadi semakin besar kita tarik dia beban itu, maka otomatis semakin besar K, dan itu bisa disimpulkan yaitu semakin besar kita tarik. Jika kita mengeluarkan tenaga lebih besar untuk menarik pegas tersebut, maka pegas tersebut pasti bisa dibilang lebih kuat atau lebih kaku dari pegas sebelumnya. Jika pegas tersebut lebih lentur, pasti kita mengeluarkan tenaga sedikit dan menghasilkan panjang yang lebih panjang gitu. Iya, betul ya. Tetapi Mister ingin bertanya nih, yang mempengaruhi gaya pemulih ini K mempengaruhi F atau F yang mempengaruhi K? F mempengaruhi K. F yang mempengaruhi K. Ya. Jadi artinya nilai K suatu gas atau suatu bahan itu bisa berubah-ubah tergantung F-nya. Ya. Itu maksudnya nih? Ya, seperti itu. Kalau Mister tarik dia lemah, K-nya nilainya segitu. Kalau Mister tarik dia lebih keras, K-nya berubah. Iya. Itu yang Kenny maksud? Oke, nanti Kenny buktikan dengan eksperimen apakah seperti itu atau tidak. Semoga bisa. Oke. Mister belum kasih tahu jawabannya dulu ya. Iya. Apakah K yang mempengaruhi F atau F yang mempengaruhi K? Ya, nanti pada saat eksperimen kalian buktikan itu. Silakan dilanjutkan lagi diskusinya. Kelompok 1 sudah sampai nomor berapa?
Kita sudah sampai ya langkah 1 nomor yang terakhir nomor 11. Angka 1 di akhir sudah ya. Iya. Sejauh ini karena kalian sudah sampai di akhir pertanyaan, apa yang kamu pahami tentang hukum Huk? Salah satu yang saya pahami di mana mungkin satu poin aja di mana F dari gaya deformasi itu akan sama besarnya dengan gaya luar yang kita lakukan terhadap benda yang elastis yang kita lakukan. Iya, gitu. betul sekali. Tadi Anan bilang gaya deformasi. Apa itu gaya deformasi? Gaya deformasi Yang itu kalian adalah gaya pemulihan, yaitu gaya yang terjadi saat ketika suatu benda itu diberi gaya luar, dia akan kembali ke bentuk semula awalnya gitu. Iya. Jadi gaya yang menyebabkan dia kembali ke bentuk semula Ya. itu disebut Gaya deformasi, atau gaya pemulihan. pemulih. Tadi Pemulih, ketemu ya. nggak faktor-faktor apa saja yang menentukan besar kecil gaya pemulih ini? Tadi itu salah satunya adalah F. F itu adalah gaya pemulihnya kan, di Ah. mana nilainya sama dengan gaya luar yang diberikan. Iya, Tetapi arahnya arahnya berbeda. berlawanan ya. Ya, Gaya luarnya narik ke bawah, gaya pemulihnya narik ke atas. Ya. Gaya luarnya menekan ke atas, Mm-mm. gaya pemulihnya mengembalikan ke bawah. Nah, jadi gaya pemulih dan gaya luar ini sama kan Iya. besarnya, tapi arahnya berlawanan. Heeh. Nah, apa yang mempengaruhi besar kecil nilai gaya pemulih ini? Yang kalian temukan. Kalau kalian tinjau dari rumus hukum Hooke, apa yang mempengaruhi? Gaya luarnya berarti. Heeh. Gaya luarnya kan besar. memang gaya pemulih itu kan, Oh, sama besarnya. berarti Apakah kalian menemukan rumus hukum Hooke? rumus hukum Karena sudah soal nomor 11, harusnya ketemu rumus hukum Hooke di bahan ajarnya. yang F sama dengan K kali X itu ya? F sama dengan K kali delta X. Iya, delta X. K itu apa? K itu adalah konstanta elastisitas. Konstanta elastisitas. Ya. Itu makna fisisnya apa? Apa itu konstanta elastisitas? Konstanta elastisitas itu seberapa kaku suatu benda ketika dia seberapa kaku suatu benda. Tingkat Ya, kekakuan tingkat suatu kekakuan benda. suatu benda. Benar. Sedangkan delta X Pertambahan panjang pertambahan dari benda. panjang ketika pegas atau benda elastis itu ditarik ya. K ini kekakuan suatu pegas ini kira-kira berubah-ubah nggak nilainya dari suatu bahan itu? Atau dia nilainya tetap seperti modulus yang kita bahas kemarin itu kan sifat internal suatu bahan, bawaan suatu bahan. Jadi kalau bahannya masih itu, nilai modulus elastisitasnya masih sama kan, tidak berubah. Menurut kalian konstanta elastisitas gitu juga nggak? Menurut saya konstanta elastisitas bisa diubah-ubah Ya. tergantung seberapa besar gayanya. Contohnya pegas itu kan memang kalau ditarik dengan beban 50 gram seperti yang tadi teacher tunjukkan, memang dia balik ke semula. Tapi kalau misalkan bebannya itu melebihi batasnya, misalkan 1 ton gitu, pasti pegas itu bakal melar atau bisa jadi putus karena Ya. sudah melebihi konstanta elastisitasnya. Oke, karena dia melebihi tingkat elastisitasnya. Tetapi kalau seandainya gaya luar itu masih berada di dalam batas elastisitas, ya, jadi apakah kekakuan pegas itu berubah-ubah? Tidak. Tidak. Artinya gimana? Kalau Mister punya pegas dengan bahan berbeda, nilai K-nya gimana? Seharusnya beda. Harusnya beda ya. Yes. Kalau bahannya sama, Bahannya sama dia. K-nya K-nya, sama. Konstanta elastisitasnya. Tadi saat kalian explore sumber, dapat itu tidak? Belum. Belum. Coba explore lagi sumber tentang itu ya. Oke. Satu pegas, Aha. kita tarik sehingga dia nambah panjangnya pendek. Mm-mm. Kemudian lagi kita tarik sehingga tambah panjangnya gede. Mm. Apakah ada perbedaan dengan nilai gaya pemulihnya, gaya kembalinya? Ada. Gimana itu? Mana yang akan menghasilkan gaya kembali yang lebih besar? Gaya yang ditarik lebih panjang. Yang ditarik lebih panjang ya. Jadi yang mempengaruhi Oh, yang mempengaruhi delta berarti X mempengaruhi F apa F mempengaruhi delta X? berarti delta X yang mempengaruhi. Delta X yang Oh, mempengaruhi F. Hubungan mereka berbanding terbalik atau lurus? Lurus. Artinya apa? Semakin panjang ditariknya suatu benda, semakin besar F-nya. Semakin Gaya besar pemulihnya. gaya Ya. Jadi kesimpulannya tadi ada 2 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gaya pemulih. Yaitu apa? Pertambahan Coba panjang. Putri. Yang mempengaruhi itu ada pertambahan panjang dan konstanta elastisitas. Ya betul, pertambahan panjang dan konstanta elastisitas. Di mana hubungan di antara kedua faktor pengaruh ini lurus atau terbalik?
Banding lurus. Sama-sama running lurus. Iya. Artinya kalau kita mau memperbesar gaya pemulih, apa yang kita lakukan dengan dua faktor ini? Kita tarik lebih panjang. Tarik lebih panjang dan gunakan bahan yang nilai K-nya besar. Nilai K-nya besar. Oke. Kelompok ini sudah mulai paham makna analisis hukum hook ya. Silakan lanjutkan diskusi kalian. Baik, terima kasih teacher. Waktunya sudah habis langkah 1. Sekarang silakan masuk langkah 2. Di langkah 1 kalian sudah mendapatkan kesimpulan. Oke? Sekarang kalian ingin menguji kesimpulan kalian di langkah 2 dengan menggunakan eksperimen hands-on. Kalian akan melakukan eksperimen hands-on untuk menguji apakah kesimpulan di langkah 1, kesimpulan dari diskusi dan eksplorasi sumber dan jawaban pertanyaan-pertanyaan pendamping itu sesuai dengan kenyataan pada saat kalian melakukan eksperimen hands-on. Nah, karena teacher hanya memiliki 2 buah statip, maka teacher akan menggabung 2 kelompok jadi 1. Oke? 2 kelompok akan melakukan satu eksperimen secara berbarengan karena jumlah statip kita terbatas dan bahannya juga terbatas. Oke, bisa dipahami? Kelompok 2 akan Mr. gabung dengan kelompok 4, kelompok 1 Mr. gabung dengan kelompok 3. Di sini teacher memiliki beberapa bahan sesuai dengan kasus PBL yang sedang kalian diskusikan dan ingin pecahkan. Di kasus PBL itu Wayan kan ingin mengetahui jenis karet mana yang cocok untuk dijadikan bahan ketapel agar lontaran kerikil atau peluru itu keras sehingga nanti bisa mematahkan tangkai pepaya matang itu dan menjatuhkannya dari pohon. Oke? Nah, Mister sudah punya 2 jenis karet, karet pentil dan karet dari bahan dalam. Kemudian teacher punya di sini juga beban, ya, punya beban, punya tali, gunting, penggaris dan statip. Tugas kalian di langkah 2 ini adalah merancang eksperimen. Ya, kalian buat hipotesis dulu terkait dengan kasus Wayan ini dan tugas kalian adalah menguji apakah hipotesis kalian benar atau tidak. Mengujinya lewat praktikum hands-on ini. Bisa? Nah, sekarang silakan kelompok 1 dan kelompok 3, perwakilan 2 orang mengambil bahan-bahan ini, 1 statip, kemudian karet pentil, karet bahan dalam dan yang lain-lain. Kelompok 2 dan kelompok 4 juga kirimkan perwakilannya 2 orang untuk mengambilnya. Silakan. Kelompok 2 dan 4 ini statip kalian, silakan pelan-pelan diturunkan itu. Kemudian Mister kasih kuota 2 karet pentil, 2 karet dari bahan dalam, 1 gunting, 1 penggaris, dan tali. Ya, bebannya ada 3, 2 di situ dan ini. Jadi kalian berdua sama-sama memiliki 3 beban. Yang silakan dibawa bahan-bahan ini menuju meja kalian. Silakan dibantu temannya. Oke, silakan semuanya merancang eksperimen sesuai dengan desain eksperimen yang sudah kalian siapkan dari LKPD tadi. Nah, ini merancang eksperimen adalah bagian dari uji kinerja yang akan kalian lakukan. Selama kalian melakukan eksperimen, Mister akan melakukan penilaian kinerja untuk menilai keterampilan kalian dalam melakukan eksperimen. Teacher sama sekali tidak membimbing kalian untuk melakukan eksperimen ini. Jadi kalian sendiri yang mendesain bagaimana kalian menguji jenis karet mana yang cocok digunakan oleh Wayan untuk menjadi ketapel agar lontaran pelurunya kuat. Silakan pikirkan apa yang harus kalian lakukan dengan bahan-bahan itu. Nah, kelompok 1 dan 3, sambil kalian melakukan eksperimen, teacher ingin tanya-tanya terkait desain eksperimen kalian. Apa ide kalian untuk menguji karet mana yang lebih cocok untuk dijadikan ketapel oleh Wayan? Ide eksperimennya gimana? Pertama kita ukur dulu panjang awal setiap karetnya. Terus nanti setelah kita ukur panjang setiap karetnya, habis itu menggunakan penggaris nih kita ukur ya. Kamu ukur panjang awal setiap karet. Ya, kamu buat sama atau tidak? Buat sama teacher. Dibuat sama. Gimana kalau seandainya ternyata karet yang Mister berikan tadi beda panjangnya? Apa yang kamu lakukan?
kita akan gunting. Kamu biar akan sama, gunting ha-ha. agar panjang awalnya sama. Iya. Kenapa panjang awalnya harus sama? Agar Itu biar jadi adil. variabel apa? Ini variabel kontrol, teacher. Jadi panjang awal akan kamu jadikan sebagai variabel kontrol. Betul. Lalu setelah itu apa? Setelah itu kita tambahin beban di setiap karetnya, dan habis itu kita juga bakal ukur kembali berapa panjangnya setelah diberikan beban. Kemudian kita kurangin dari panjang akhir dengan panjang awal setiap karetnya. untuk Jadi, memperoleh apa? untuk memperoleh pertambahan panjangnya. Peroleh pertambahan panjang. Nah, setelah kamu dapat data tentang pertambahan panjang ini, kemudian apa yang akan kamu Setelah lakukan? itu kita kan udah tahu nih berapa berat bebannya, 50 gram. Berat atau massa beban? Oh, berat. Berat atau massa? Masa. Oh ya, cari masanya dulu. Habis itu nanti dikaliin sama percepatan gravitasi biar mendapatkan berat dari bebannya tersebut. Ya. Beban ini akan jadi apa dalam rumus hukum Hooke? Berat beban ini jadi apa? Jadi gaya. Gaya luar. Iya, gaya luar. Beban. Atau gaya luar yang besarnya sama dengan gaya pemulih ya? Iya, betul. Oke, setelah kamu sudah lakukan itu, Terus apa kita selanjutnya? cari konstanta elastisitasnya. Nah, Konstanta elastisitas yang mana? konstanta elastisitas setiap karetnya. Setiap jenis karet. Iya, setiap jenis karet. Setelah, Jadi dengan cara bagaimana mencari itu? dengan membagi berat bebannya dengan pertambahan panjang setiap karetnya, setiap jenis karet. Betul sekali. Sebelum kamu membagi itu, adakah yang kamu ubah dari satuan berat dan satuan pertambahan panjang ini? Satuannya gimana? Oh, kita ubah semua ke kilogram dan meter ya. Kilogram dan meter, Iya, satuan internasional satuan ya. internasional. Nah, nanti setelah kalian dapat data tentang konstanta elastisitas setiap jenis karet, gimana kalian akan menggunakan data itu untuk menarik kesimpulan? Kalau misalnya konstanta elastisitas salah satu karet itu besar dan Berarti? dibanding dengan karet sebelumnya, berarti itu semakin kaku dan menghasilkan gaya pemulih yang besar, sehingga lontarannya itu lebih besar pada yang lainnya. Oke, jadi kamu akan menyarankan ke Wayan, kasus PBL itu Iya. untuk memilih Karet yang memiliki konstanta yang besar. dengan Betul. alasan Dengan alasan gaya pemulihnya atau lontarannya besar juga, sehingga dia bisa ngenain ke pepayanya lebih keras dan mudah jatuh, teacher. Oke, bagus sekali ya. Rancangan eksperimen kelompok 1 dan 3 sepertinya sudah sesuai. Silakan lanjutkan lakukan eksperimennya. Thank you, Terima kasih, Madu. teacher. Oke, sambil kalian melakukan eksperimen kelompok 1 dan 3, teacher mau tanya tentang desain eksperimennya dulu. Ini ide kalian untuk membuktikan atau untuk menguji karet mana yang cocok digunakan Wayan gimana? Bisa diceritakan ide atau rancangan percobaannya? Rancangan kita itu adalah dengan cara, ini kan lagi diproses juga yang karet pipihnya. Kita gunakan biar dia sama ketinggiannya yang menggantung ini, supaya dia aci. Setelah itu beban yang dipakai juga sama, atau ada 2. Dengan begitu kita bisa membuat eksperimen ini menjadi adil dan nggak timpang sebelah. Jadi Wayan bisa memilih yang mana yang bagus untuk yang lainnya dipilih untuk nembak si apa namanya tadi, buahnya, pepayanya. Oke. Bisa diceritakan variabel-variabel penelitian apa yang kalian gunakan di sini? Variabel bebas apa? Variabel terikat apa? Kontrol apa? Jadi variabel kontrolnya itu Variabel bebas dulu. Apa yang kalian ubah-ubah? Yang bisa kita ubah-ubah di sini itu adalah karetnya, jenis karetnya, karet pipih dan karet pentil. Iya, betul. Jenis karetnya yang kalian ubah-ubah ya. Ya. Di mana jenisnya ada 2. Nah, nanti akibat kalian mengubah-ubah jenis karet itu, besaran fisika apa yang akan terpengaruh? Yang di sini yang terpengaruh adalah K-nya, karena kita berfokus untuk mencari K, konstanta elastisitas suatu karet ini, supaya bisa lebih cepat untuk menembak si pepayanya. Pepaya. Jadi K atau konstanta elastisitas di sini termasuk variabel apa? Variabel terikat atau terikat? Variabel terikat. Ya, jadi variabel terikat itu adalah variabel yang berubah di saat atau kita terpengaruh akibat variabel bebas ubah-ubah. Sedangkan variabel kontrol apa? Apa yang kalian buat sama? Bebannya, teacher. Bebannya sama. Iya, dan juga panjang tali. Awalnya. Jadi panjang awal antara karet pentil dan karet ban dalam kalian buat sama ya? Ya. Ya, kenapa kalian buat sama?
Jadi panjang karetnya kita buat sama biar kita tahu dengan adil gitu teacher seberapa panjang beban yang sama di panjang awal yang sama itu seberapa beda dia meregangnya teacher. Oke, betul sekali. Jadi itu termasuk variabel Kontrol. control. Selain panjang awal, apalagi variabel kontrolnya? Bebannya yang kita pakai. Bebannya. Ya, beban. Bisa diceritakan? Jadi di sini itu kita berdasarkan dari rumusnya untuk mencari K-nya supaya kita bisa membandingkan secara adil K sama dengan K berbanding K. Maka kita di sana harus menyamakan di F-nya dia, yaitu gaya luarnya. Dengan kita menyamakan beban yaitu M dikali G, kita bisa jadi kita bisa coret di antara ruas kanan dan ruas kirinya. Dan sudah dibilang juga kita menyamakan panjang awal dari suatu karet, maka panjang awal juga bisa dicoret, maka kita langsung dapat dari rumusnya bisa kita bandingkan K berbanding K. Jadi bisa dibandingkan secara langsung. Oke, itu nanti ide kalian terkait analisis data yang akan kalian lakukan. Oke, coba tadi teacher lihat kalian menggunakan 2 beban yang digantung secara bersamaan. Kenapa perlu 2 nggak 1? Mungkin teman yang lain bisa jawab. Wulan mungkin? Atau Intan langsung? Jadi kita menggunakan 2 beban di sini karena tadi kita merasa 1 beban itu kurang signifikan teacher. Pertambahan panjangnya. Pertambahan panjangnya jadi kurang sulit kelihatan. untuk diukur ya. Ya, jadi kita sehingga kalian pakai 2. Pakai 2, tapi nanti di karet yang selanjutnya juga kita pakai 2 beban. Jadi alasan kalian menggunakan 2 beban karena menggunakan 1 beban kurang signifikan atau kurang cukup berat. Kurang cukup berat untuk menarik karet itu. Iya, teacher. Sehingga nanti sulit untuk diukur. Begitu ya? Ya. Oke. Teacher harap semua anggota kelompoknya paham dengan ide atau desain eksperimennya. Ya, sehingga kalian benar-benar nanti paham apa makna fisis elastisitas, konstanta elastisitas, dan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah PBL itu. Ya. Iya. Jadi teacher berharap semuanya benar-benar mengerti kenapa kamu melakukan eksperimen seperti itu desainnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Thank you kelompok 1 dan 3. Silakan dilanjutkan. Kelompok 2 dan kelompok 4. Mister mau tanya tentang desain eksperimen yang sudah kalian rancang. Kalian menggunakan berapa beban? Awalnya bagaimana? Awalnya 50 gram. 50 Jadi sekarang gram. 100 gram. Kenapa ditambah? Karena bebannya? tadi setelah kita cari ternyata panjang akhirnya itu delta X-nya kurang signifikan teacher, misalnya terlalu kecil nilainya. Iya, dengan beban 50 gram ternyata pertambahan panjangnya tidak terlalu besar, sehingga sulit kalian ukur. Betul. Sehingga kamu tambahkan lagi dengan beban 50 gram lagi. 50 gram lagi. Iya. Nah, kemudian eksperimen ini kamu antara karet pentil dan karet ban dalam kamu lakukan secara berbarengan atau terpisah-terpisah? Kita barengan sih, teacher. Kalian lakukan secara berbarengan. Tujuannya apa? Agar bisa dilihat juga perbedaannya, teacher. Yang mana bakal lebih panjang dan mana lebih pendek. Agar secara langsung bisa dilihat. Secara langsung bisa dilihat. Karet mana yang mengalami pertambahan panjang yang lebih besar. Apakah karet pentil atau karet ban? Ya. Itu betul. Tujuannya. Oke. Nah, boleh diceritakan variabel-variabel penelitian dalam eksperimennya? Panjang awal dari setiap karet. Apakah itu satu-satunya variabel kontrol yang kalian tidak, masih ada, yaitu bebannya juga sama harus. Bebannya dibuat sama. Ya. Kenapa panjang awal dan bebannya ini dibuat sama? Tujuannya apa? Jika nanti kalau berbeda, kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda juga. Misalkan panjang awalnya beda, nanti K-nya bakal beda juga jadinya di setiap Jadi karet. kamu akan bingung ya. Ya. K berbeda ini gara-gara jenis karetnya beda atau gara-gara bebannya nanti atau panjang awalnya. Jadi itulah alasanmu untuk membuat panjang awalnya sama dan beratnya sama ya. Agar betul. nanti kamu fokus. Kalau seandainya terjadi perbedaan K, perbedaan itu terjadi gara-gara jenis karet yang berbeda. Kemudian variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya adalah jenis karetnya. Jenis karetnya. Jenis karetnya. Nah, variabel terikat yaitu adalah konstanta elastisitasnya. Konstanta elastisitas. Kenapa konstanta elastisitas menjadi variabel terikat dalam eksperimen ini? Karena kita ingin mencari konstanta elastisitas mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Dan di sini kita menggunakan pertambahan panjang dan juga gaya sebagai panduannya. Dengan cara
Kita mencari dulu pertamaan panjangnya, lalu F dibagi dengan pertamaan panjangnya, dan F-nya inilah bebannya. Setelah itu baru kita bisa mencari konstanta elastisitasnya. Oke. Baik, thank you kelompok 2 dan 4. Teacher mau ke kelompok 1 dan 3 lagi. Eksperimennya sudah selesai kelompok 1 dan 3. Sudah, teacher. Apa tadi yang kalian ukur? Tadi kita ngukur 2 jenis karet. Yang pertama tuh ada karet pipih atau karet ban dalam ini dengan karet pentil ini. Jadi beda warna. Dengan panjang awalnya sama, Sir. Jadi panjang awalnya yang kita dapat di sini tuh 17,5 cm. Nah, jadi di sini kita pakai 2 beban yang sama. Jadi satu beban ini tuh 50 gram. Di sini kita pakai 2, jadi 100 gram. Kan tadi kita udah bahas juga biar pertambahan panjangnya itu kelihatan lebih signifikan karena lebih berat kan. Betul. Jadi di sini kita pakai bebannya 100 gram, panjang awalnya 17,5 cm. Tadi kita udah coba, Sir, jadi konsepnya kayak gini, kita kaitkan. Nah, jadi tadi untuk hasilnya sendiri, yang pertama kita coba di karet pentil, awalnya itu panjangnya 17,5 cm dengan beban 100 gram itu, jadi dia ada pertambahan panjangnya itu, panjang akhirnya itu 21,5 cm. Jadi dia bertambah panjang sekitar 4 cm, Sir. Itu karet yang mana? Karet yang pertama, karet yang merah ini, Sir. Karet pentil ya. Karet pentil. Sedangkan karet ban dalam itu, karet pipih. Karet pipihnya itu panjang awalnya kan 17,5 juga, beratnya juga sama, bebannya 100 gram. Dia panjang akhirnya tuh 20 cm. Jadi dia meregang sekitar 2,5 cm. Jadi dia yang ini, yang merah ini meregang lebih banyak karena kan dia 4 cm berbanding 2,5. Oke. Nah, terus kita tadi sekarang kita menghitung menggunakan rumus hukum Hooke di sini. Apa yang kamu cari? Apa yang kamu hitung? Yang kita hitung adalah K-nya atau konstanta elastisitasnya. Dari hasil perhitungan K, kan kamu akan dapat K yang 2K ya. 2K. K karet pentil dan K karet ban dalam. Ban dalam. Ya. Gimana kamu akan menggunakan data perhitungan itu untuk menarik kesimpulan? Dari data ini tuh kan nanti bakal kita dapat K-nya. Nah, di sini tuh yang diperluin oleh Wayan itu adalah percobaan atau bahan karet yang K-nya lebih besar, Sir. Kenapa perlu karet dengan K yang lebih besar? Karena dia sesuai diminta itu dia ingin mendapatkan force yang lebih besar untuk menembak batang pepaya tersebut supaya jatuh. Maka dikarenakan K dan F itu berbanding lurus, kita membutuhkan K yang besar agar mendapatkan F yang menjadi lebih besar juga. Seperti itu. Oke, jadi kalian bandingkan nilai K atau konstanta elastisitas dari karet pentil dan karet ban dalam. Dan setelah dari hasil perbandingan itu kalian akan memilih karet dengan nilai K yang lebih besar. Dengan alasan supaya memiliki force yang lebih besar, lebih kuat dia, Sir. Agar menghasilkan gaya lontar atau gaya pemulih lebih besar sehingga batang pepaya bisa jatuh. Sehingga bisa memutuskan ranting pepaya itu sehingga buah pepaya yang matang bisa jatuh dari pohonnya. Oke. Ya, Sir. Thank you kelompok 2. Thank you, teacher. Dan kelompok 1 dan 3 ya. Oke, waktu kalian untuk melakukan eksperimen sudah selesai. Sekarang silakan kembali ke kelompok masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, 4 kembali ke tempat duduknya masing-masing dan rancanglah sebuah presentasi terkait dengan solusi yang kalian berikan terhadap kasus PBL ini. Slide pertama isinya adalah magna-physis dari hukum Hooke. Apa itu hukum Hooke? Apa rumusnya? Dan apa magna-physis dari rumus itu? Itu slide yang pertama. Slide kedua isinya adalah terkait dengan desain atau rancangan percobaan yang sudah kalian diskusikan sebelumnya. Gimana kalian mendesain percobaan untuk membuktikan karet mana yang cocok digunakan Wayan untuk bahan ketapel menembak buah pepaya yang matang dari pohonnya agar rantingnya patah dan buahnya jatuh. Kemudian slide ketiga isinya adalah kesimpulan. Jadi kalian bandingkan antara kesimpulan yang kalian peroleh dari diskusi dan brainstorming dan eksplorasi sumber sebelumnya dengan kesimpulan yang kalian peroleh dari eksperimen hands-on itu.
Nah, dari dua kesimpulan itu kalian gunakan kesimpulan itu untuk memilih dan menyarankan ke Wayan karet mana yang cocok digunakan untuk bahan ketapel. Waktu untuk membuat slide presentasi tinggal lagi 5 menit. Silakan. Nanti ketika kalian presentasi, teacher akan melakukan penilaian tentang presentasi kalian. Yang akan Mister nilai adalah slide PowerPoint kalian, slide presentasinya, menarik atau tidak. Kemudian cara kalian dalam mempresentasikannya, terstruktur atau tidak, dan cara kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi akan menunjukkan kalian paham atau tidak dengan makna fisis dari hukum Hooke ini. Kelompok 2 mengalami kesulitan dalam membuat presentasi? Tidak? Oke. 1 menit lagi kita akan lanjutkan dengan presentasi ya. Oke semua, waktu membuat desain slide presentasinya sudah selesai. Silakan semuanya bersiap. Kita akan lanjutkan ke tahap presentasi hasil. Kelompok mana yang mau presentasi pertama? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 persiapkan presentasinya. Oke, perhatikan semuanya. Kelompok 3 akan presentasi terkait hasil penyelidikan yang telah mereka lakukan dan kesimpulan yang sudah mereka lakukan. Oke, selamat pagi Teacher Dana, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami tentang hukum Hooke. Oke, yang pertama adalah makna fisis hukum Hooke dan hubungannya dengan kekuatan lontaran. Untuk yang pertama, makna fisis dari hukum Hooke itu adalah jika kita ingin mendapatkan lontaran yang lebih besar, maka yang harus kita lakukan adalah kita membutuhkan sebuah karet yang kaku. Nah, hubungannya dengan kekuatan lontaran itu akan dijelaskan oleh Kenny sendiri. Oke, dikarenakan dari permasalahan sebelumnya kita membutuhkan yaitu namanya F atau force atau gaya pemulih yang lebih besar, maka hubungannya tersebut dengan hukum Hooke adalah seperti kita tahu di sini, rumus hukum Hooke adalah F sama dengan K delta X. Untuk mencari F yang lebih besar, kita membutuhkan K yang lebih besar. Maka dari hal tersebut kita mencari K yang lebih besar dengan cara kita membesarkan K. Nah, kita sudah dapat di percobaan tadi, kita sudah melakukan percobaan untuk mencari K yang besar bahwa si F-nya ini akan juga semakin besar gara-gara dia berbanding lurus di saat kita pindahkan ruas K ini ke sebelahnya dan F ke sebelah kanannya, maka didapatkan rumus K adalah F seper delta X. Maka dari itu bisa dibilang hubungan K dan F itu adalah berbanding lurus. Kita mendapatkan kesimpulan untuk membesarkan F, yaitu gaya lontar, maka kita harus membesarkan K. Kemudian selanjutnya yaitu rancangan percobaan. Nah, pertama-tama kami menyiapkan statif dan menggantungkan karetnya dengan benang. Kemudian yang kedua, lanjut kedua yaitu tambahkan beban di karet tersebut. Kami menggunakan beban bermassa 100 gram. Kemudian hitung panjang karet yang sudah diberikan. Pertama-tama kita menyamakan panjang karet tersebut. Nah, kedua, yang terakhir yaitu bandingkan antara karet 1 dan 2 yang mana yang lebih merenggang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Baik, selanjutnya dari percobaan yang telah kami lakukan, didapatkan hasil percobaan sebagai berikut. Nah, jadi bisa dilihat untuk di gambar sebelah kiri ini adalah karet ban dalam atau karet yang berwarna hitam tadi. Sedangkan di sebelah kanan adalah karet pentil atau karet yang berwarna merah tadi. Nah, dari hasil percobaan yang kami dapatkan bisa dilihat di sini bahwa panjang awalnya sama adalah 17,5 cm. Nah, setelah diberi beban yang sama atau massa yang sama sebesar 100 gram, didapatkan panjang akhirnya untuk karet pipi atau karet ban dalam itu sebesar 20 cm. Sedangkan dari karet pentil itu adalah sebesar 21,5 cm. Nah, dari hasil percobaan ini kita dapat melihat bahwa karet yang berwarna merah atau karet pentil itu meregang lebih besar dibandingkan karet pipih atau karet yang berwarna hitam.
Lalu di sini kita akan melanjutkan dengan mencari K atau konstanta elastisitas, di mana rumus K itu adalah K sama dengan F per delta X. Jadi kita langsung masukkan saja. Di sini F-nya adalah 0,1 atau dari 100 gram itu kita ubah dulu ke kilogram. Dikali dengan gravitasi yaitu 9,8 cm dibagi dengan hasil dari delta X tadi atau panjang akhir kurang panjang awalnya. Jadi kita masukkan untuk yang karet ban dalam itu adalah 0,025, sedangkan untuk karet pentil itu adalah 0,04 atau 0,040. Nah, jadi hasilnya itu adalah 39,2 untuk karet ban dalam, sedangkan 24,5 untuk karet pentil. Di sini kita lihat bahwa karet ban dalam memiliki K yang lebih besar. Selanjutnya akan diberi kesimpulan oleh Surya. Jadi pada kesimpulan yang telah kita dapat sehabis melakukan eksperimen tadi itu kita menggunakan rumus hukum Hooke yaitu F sama dengan K kali delta X, dan kita mendapatkan 2 poin, yaitu pada poin pertama bisa disimpulkan bahwa semakin tebal suatu karet maka semakin besar gaya pemulih tersebut, dan pada poin kedua kami memilih untuk menggunakan karet ban dalam dikarenakan memiliki K yang lebih besar. Dan sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3, silakan masih di tempat. Kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab dan diskusi ya. Nah, tugas dari kelompok lain yang tidak presentasi adalah mengajukan pertanyaan terkait presentasi dari kelompok 3. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Menurut dari solusi kalian yang kalian berikan, kalian memilih karet pipih sebagai solusi permasalahan dari Wayan. Dan kalian mengatakan bahwa alasan dari kalian memilih karet pipih adalah karena konstantanya besar. Mengapa kalian memilih karet pipih ini dan apa arti dari konstanta yang besar ini? Silakan langsung ditanggapi. Oke, terima kasih Dipta atas pertanyaannya. Yang pertama, sudah kami jelaskan konstanta elastisitas itu sama besar atau berbanding lurus dengan F atau force yang diberikan atau gaya lontarannya semakin besar. Nah, arti konstanta elastisitas ini adalah seberapa elastis sih suatu benda elastis tersebut. Nah, kita menyimpulkan dari rumus-rumus tersebut, kita analogikan nih. Jika konstanta elastisitas semakin besar, maka gaya yang kita butuhkan untuk menarik suatu pegas atau karet akan lebih besar jadinya kan. Nah, dengan gaya yang besar tersebut menghasilkan panjang yang sedikit, bisa kita simpulkan pegas tersebut kaku. Nah, jika pegas tersebut bisa dibilang elastis sekali, maka dia akan menghasilkan konstanta elastisitas yang kecil dan pertambahan panjang itu akan semakin banyak dan membutuhkan F yang sedikit. Maka untuk mencapai F yang besar, kita membutuhkan konstanta elastisitas yang lebih besar dan pertambahan panjang yang lebih kecil. Maka itu sudah disimpulkan dari percobaan kita, semuanya betul. Maka bisa disimpulkan kita memilih karet pipih dibandingkan karet yang merah tersebut atau karet pentil. Seperti itu. Sudah selesai jawabannya? Sudah, teacher. Oke. Jadi kita bisa simpulkan ya dari apa presentasi dari kelompok 3 tadi bahwa dari kasusnya Wayan ini kan ingin menembak buah pepaya yang matang ya, menembak rantingnya agar pepaya itu jatuh. Karena Wayan tidak memiliki galah untuk mengambil pepaya itu. Yang diperlukan oleh Wayan adalah ketapel dengan kekuatan lontaran peluru yang kuat agar saat peluru atau kerikil mengenai ranting pepaya putus dan jatuh buahnya. Sehingga kita perlu apa? Besaran apa yang kita perlukan? Yang gede. Gaya. Dari hukum Hooke, agar gayanya gede dipengaruhi oleh apa? Konstanta elastisitasnya gede juga. Ya. Iya. Jadi kita harus memilih karet yang memiliki konstanta elastisitas yang gede agar menghasilkan gaya atau F yang lebih gaya besar. lontar yang kuat sehingga nanti kena ranting pepaya itu putus dan jatuh.
Nah, jadi itu kesimpulan dari kelompok 3 tadi. Iya, teacher. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Jika tidak ada pertanyaan, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Silakan teacher. kelompok 3 duduk ya. Nah, karena waktu kita sudah habis, maka kelompok yang lain akan presentasi di pertemuan selanjutnya. Nah, karena kalian sudah selesai menyajikan hasil penyelidikan kalian yang diwakilkan oleh kelompok 3 tadi, sekarang kita akan lanjutkan dengan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang kita lakukan. Oke, Mister akan melakukan survei kepada setiap siswa. Apakah setiap siswa itu sudah paham makna fisis dari hukum huk, dan apakah dia sudah bisa merancang eksperimen hands-on yang berkaitan dengan masalah PBL, dan apakah dia sudah bisa menerapkan pemahamannya terkait makna fisis itu untuk menyelesaikan masalah PBL. Nah, seperti yang Mister lakukan di pertemuan sebelumnya, teacher akan menggunakan class point untuk survei evaluasi proses pemecahan masalah ini. Jadi silakan semuanya siapkan smartphone-nya. Teacher akan tayangkan barcode dari class point itu. Silakan semuanya, teacher sudah tayangkan barcode dari evaluasi proses pemecahan masalah dari class point yang akan kita lakukan. Teacher sudah tayangkan. Silakan di-scan barcode tersebut. Ya. Di ininya Mister tampilkan di OBS. Sudah semuanya masuk ke situ? Silakan masukkan kelas code-nya di pojok 55928. Pertanyaan pertama, apakah kamu telah memahami makna fisis hukum huk? Jika sudah, apa buktinya? Jika belum, mengapa? Silakan berikan respon kalian. Ya, teacher sudah menerima beberapa respon. Ada dari Awang. Awang mengatakan sudah paham. Hukum huk adalah hukum fisika mengenai gaya pemulih yang terjadi pada pegas. Kemudian Erlangga bisa menyimpulkan dan merancang percobaan yang kemudian Dipta sudah semakin kaku beban, semakin kaku suatu benda, semakin besar gaya pemulihnya. Semakin besar pertambahan panjang, semakin besar pula gaya pemulihnya. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Apakah kamu sudah mampu merancang percobaan yang berhubungan dengan masalah PBL yang diberikan? Nah, ini sudah masuk responnya. Sudah, kami memilih karet pipih karena konstanta elastisitasnya lebih besar dibanding karet pentil. Oke. Respon dari Madu. Sudah, saya dapat menemukan bahwa karet pipih memiliki konstanta elastisitas yang besar dari karet pentil, di mana dapat memberikan gaya lontaran yang keras. Bagus. Dari Intan, sudah, buktinya adalah saya mampu untuk membuktikan perbedaan kelenturan antara kedua bahan karet yang ada, sehingga Wayan sebaiknya memilih karet ban dalam karena K-nya lebih besar. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Apakah kamu sudah mempertimbangkan makna fisis hukum huk dalam proses pemecahan masalah? Jika sudah, apa buktinya? Jika belum, mengapa belum? Ini sudah masuk beberapa respon dari Dipta. Sudah, kita menggunakan rumus sebagai panduan berpikir untuk memecahkan masalah yang Wayan hadapi. Dan kita menyimpulkan konstanta elastisitas dapat mempengaruhi besar lontaran benda. Oke. Ulan, sudah, kami menggunakan hukum huk sebagai acuan untuk memilih karet yang akan dipilih oleh Wayan. Baik. Safita, sudah, dengan mencari hubungan konstanta elastisitas dengan pertambahan panjang dan juga beban. Edward, sudah, karena dari rumus hukum huk tadi didapatkan bahwa lontaran berbanding lurus dengan gaya dan F berhubungan dengan kekakuan suatu benda. Sehingga jika menginginkan gaya lontar yang besar harus membuat benda kaku pula. Baik. Nathan, sudah, di mana ketika benda elastis diberikan gaya, benda yang memiliki pertambahan panjang lebih besar, maka kekakuan benda tersebut kecil. Oke, untuk pertanyaan terakhir ini, teacher akan tutup surveinya. Kalian sudah selesai melakukan evaluasi proses pemecahan masalah. Sekarang kita akan lanjutkan ke refleksi pembelajaran.
Refleksi pembelajaran ini tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapat dari kalian bagaimana metode pembelajaran yang teacher terapkan hari ini, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah baik. Oke? Sama pakai kelas poin yang tadi, silakan di-scan barcode-nya di slide. Oke, barcode-nya sama dengan yang tadi ya. Nah, Mister lanjut saja langsung ke pertanyaan pertama. Hal apa yang kamu sukai dari metode belajar hari ini? Mengapa? Silakan. Oke, beberapa respon sudah masuk. Putri melakukan percobaan bersama-sama. Suka dengan itu ya. Kemudian ada Iswara, yang saya sukai adalah kami bisa melakukan eksperimen secara langsung dan bersama-sama. Jadi kesimpulannya kalian suka bekerja sama ya. Kalian suka kerja sama gara-gara apa? Gara-gara ada yang mengerjakan satu orang seru. itu atau gimana? Bukan teacher, karena seru. Oke. Pasti karena bersama-sama saling bisa bertukar pikiran. Betul, teacher. Anan bilang saya suka melaksanakan eksperimen ya, dan menemukan jawaban dari suatu masalah. Oke. Kemudian ada Richard, yang saya sukai dalam pembelajaran hari ini, saya menyukai percobaan hands-on yang dilakukan sehingga dapat lebih paham dengan materi yang diberikan dan juga dengan masalah PBL yang diberikan. Baik. Intan, yang saya sukai adalah presentasi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman. Oke, teacher akan close submission-nya dan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang perlu diperbaiki dari metode pembelajaran hari ini? Menurut kalian hal apa yang kurang hari ini sehingga perlu diperbaiki? Mungkin statifnya kurang, teacher, harusnya setiap kelompok dapat statif gitu. Pasti lebih bagus lagi eksperimennya, kita bisa melakukan semuanya. Di sini ada respon yang sudah masuk dari Dipta. Alat dan bahan untuk melakukan eksperimen susah didapat. Oke. Kemudian Anan, tidak ada, semuanya sangat sempurna. Dan pembelajaran ini dapat meresap dengan cepat. Dari Wulan, hal yang perlu diperbaiki atau ditambahkan adalah adanya penambahan alat. Oke. Sehingga eksperimen yang dilakukan lebih efektif dan mudah. Di alat di sekolah kita masih terbatas ya, cuman 2 statif. Mudah-mudahan nanti kita bisa tambah lagi. Dari Surya bilang batasan pertanyaan LKPD-nya terlalu banyak ya? Agak banyak, Sir. Ya, itu jadi kita agak terburu-buru kerjainnya. Ya, intinya bukan pertanyaannya yang banyak, tapi waktunya mungkin yang terbatas. Ya, mungkin kalau waktu lebih panjang lebih bagus sih, Sir. Ya, karena pertanyaan itu sudah Mr. Rancang untuk membimbing kalian step by step ya untuk memahami. Awang, waktu untuk eksperimen kurang sehingga tidak setiap orang mendapat giliran menggantungkan beban. Baik, Mr. tutup survei untuk pertanyaan ini. Oke, kita tiba di akhir kegiatan pembelajaran. Kalian akan melakukan evaluasi untuk melihat pemahaman kalian terkait hukum HUK yang kita pelajari hari ini. Evaluasinya Mr. Berikan lewat Google Form, di mana barcode-nya sudah Mr. sediakan di layar. Silakan semuanya scan barcode itu. Kalian akan diarahkan ke Google Form. Di Google Form, di situ ada 5 pertanyaan pilihan ganda untuk menguji atau mengevaluasi apakah kalian paham tentang topik materi yang kita pelajari hari ini, yaitu hukum HUK. Silakan semuanya di scan barcode itu dan dijawab soal evaluasi itu. Oke, semuanya waktu untuk mengerjakan soal evaluasi telah selesai. Silakan diakhiri dan semuanya hadap ke depan. Teacher akan memberikan penguatan terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Hari ini kita membahas topik tentang hukum HUK. Hukum HUK itu adalah sebuah hukum yang membahas tentang sifat elastisitas suatu bahan, terutama benda elastis. Di mana ternyata benda elastis ketika ditarik oleh gaya luar atau ditekan oleh gaya luar dan gaya luarnya ini hilang, benda elastis ini bisa kembali ke posisi atau ukuran semulanya. Pertanyaannya adalah apa yang membuat dia kembali? Jawabannya adalah gaya. Gaya ini namanya gaya pemulih.
Bahasa Inggrisnya adalah restoring force, gaya pemulih. Nah, besar gaya pemulih ini oleh seorang ilmuwan bernama Hooke, itu dia ditentukan oleh dua faktor. Pertama, kekakuan suatu bahan yang kita sebut dengan konstanta elastisitas. Kemudian faktor kedua adalah pertambahan panjang. Jadi ketika kamu ingin memperbesar gaya pemulih, yang kamu lakukan adalah memperbesar kedua faktor ini. Bahannya kamu buat lebih kaku sehingga nilai konstanta elastisitasnya lebih besar, dan pertambahan panjang pegas atau karet itu kamu buat lebih besar. Maka nilai gaya pemulihnya akan membesar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait konstanta elastisitas atau konstanta pegas. Secara fisik, konstanta elastisitas menunjukkan kekakuan suatu bahan. Semakin kaku suatu bahan, maka nilai K-nya akan semakin besar. Bagaimana kita tahu, teacher? Kita lihat hubungan K dan delta X. Hubungan K dan delta X kalau dari rumus adalah berbanding terbalik. Ya. Nah, ini sering tertipu ini, baru dilihat nyambung, dikira lurus, padahal dia lurusnya sama-sama di sisi yang sama. Harus diubah dulu, dia terulang rumusnya. Oke? K dan delta X ini berbanding terbalik. Dari situ kita bisa lihat kalau K-nya gede, delta X-nya kecil. Artinya sulit pegas itu ditarik sehingga sedikit aja dia meregang. Kalau pegas meregangnya sedikit aja, artinya pegas itu kaku. Jadi kesimpulannya kalau semakin besar K, semakin kakulah pegas itu. Oke? Kemudian ketiga, nilai K atau konstanta elastisitas suatu bahan itu adalah properti internal suatu bahan itu. Sama dengan modulus yang kita bahas kemarin. Jadi, misalkan kamu punya pegas, dia sudah punya nilai K-nya sendiri yang tidak bisa kamu ubah-ubah. Kalau kamu pengen pegas dengan nilai K yang berbeda, ambil pegas yang berbeda. Tidak bisa satu pegas K-nya nilainya berubah-ubah. Pegas itu nilai K-nya tetap. Kalau mau pegas dengan K berbeda, gunakan pegas yang berbeda. Karena nilai konstanta elastisitas suatu bahan itu sudah fix properti internal suatu bahan. Itu saja penguatan dari teacher untuk pembelajaran hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang namanya energi potensial pegas. Jadi minggu depan, materi selanjutnya kita akan bahas energi potensial pegas. Seperti biasa, tugas kalian di rumah adalah membaca materi terkait energi potensial pegas ini di buku ajar yang sudah Mister berikan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya sudah melakukan pembelajaran dengan baik, sudah aktif bertanya, berpendapat, aktif mengambil peran pada saat melakukan eksperimen, kemudian sudah menayangkan atau menampilkan presentasi yang baik. Thank you, teacher apresiasi semua orang ya, semua kelompok. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mata dipejamkan, tubuh ditegakkan, tarik nafas, buang nafas perlahan. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you semua. Thank you teacher Ananda. Dana. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa teacher. Thank you teacher.